Alhamdulillah, kami pemerintah Desa Pakalan Kota Baru ingin menegaskan bahwa lahan kritis ini merupakan masalah yang serius di desa kita. Mengingat terdapat lebih dari 30.000 hektar lahan kritis di desa kita dan ini merupakan yang tertinggi di Kabupaten 50 Kota. Hal ini sangat darurat ya, mengingat mayoritas penduduk kita itu kan petani. Jadi kalau lahan itu kritis, otomatis tidak bisa lagi digunakan. Dan ini sangat berdampak buruk terhadap ekonomi rakyat, di mana mayoritas penduduk kita itu kan menggantungkan perekonomiannya terhadap pertanian. Di samping itu, lahan kritis juga akan berdampak buruk terhadap ekosistem daratan, dan ini tentu tidak akan sesuai dengan program SDGs, khususnya tujuan ke-15, yaitu penciptaan ekosistem daratan yang baik. Sehingga ya lahan kritis ini sangat serius dan perlu usaha bersama untuk menanggulanginya. Terkait solusi, alhamdulillah kita rencananya akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan program kelas pertanian. Sebelumnya kita mau berterima kasih yang sebanyaknya kepada mahasiswa Ayunan, adik-adik kita yang telah mau menginisiasi ide yang sangat bagus ini. Nantinya program ini kita akan menggandeng beberapa pihak seperti mahasiswa pertanian UNAN serta stakeholder terkait seperti Dinas Pertanian dan Kehutanan. Nah, program ini berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengelola lahan pertanian yang baik agar lahan itu tidak menjadi kritis. Sehingga dengan adanya program ini diharapkan lahan kritis ini bisa diatasi dan juga lahan hijau kita dapat kita lestarikan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Niju Faiza dalam Sumatera Barat hari ini. Permasalahan lahan kritis yang ada di Provinsi Sumatera Barat sudah berada dalam tahap yang memprihatinkan. Tercatat ratusan ribu hektar lahan saat ini berada dalam kondisi kritis. Salah satu kabupaten kota yang memiliki jumlah lahan kritis terbesar adalah Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan lahan kritis yang ada di provinsi ini. Saat ini kami sudah terhubung dengan berbagai pihak yang menginisiasi upaya pengentasan lahan kritis. Selamat siang Mbak Bunga, terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Saat ini kami juga terhubung dengan Mbak Rahmi yang ikut serta dan berperan penting dalam pengentasan lahan kritis yang ada di Sumatera Barat, serta Ibu Orintia selaku perwakilan dari Dinas Kehutanan dan Pertanian Sumatera Barat. Saya akan langsung menuju ke Mbak Bunga. Bagaimana ide ini bisa muncul pertama kali, Mbak Bunga? Silakan. Ide ini berawal dari adanya tugas di mata kuliah pembangunan internasional tentang Sustainable Development Goals, yang mana kami menemukan salah satu penghambat SDGs di Indonesia berada di Goals ke-15 tentang ekosistem darat dan berada di poin 15.1 tentang lahan kritis. Kemudian kami menemukan data tentang pencapaian SDGs di daerah-daerah Indonesia. Kami menemukan lahan kritis di Sumatera Barat mencapai skor 0 dengan kelas E. Artinya permasalahan lahan kritis di Sumatera Barat masih jauh dari target pembangunan SDGs itu sendiri dan masih jauh dari perhatian pemerintah. Dan juga kami menemukan data terkait lahan kritis di Sumatera Barat, yang mana lahan kritis di Sumatera Barat banyak ditemukan di Kabupaten 50 Kota, yaitu mencapai 67.000 lebih hektar dengan 30.000 lebih hektar. Permasalahan lahan kritis ini berada di Kecamatan Kota Baru. Maka dari itu kami mencoba mencari solusi tidak hanya bermanfaat untuk jangka pendek, namun kami memikirkan solusi yang bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Kemudian kami juga mengadakan kerjasama di beberapa pihak untuk menemukan solusi ini, seperti mahasiswa pertanian, pemerintah kabupaten setempat, hingga Dinas Pertanian Sumatera Barat itu sendiri. Dan kami menemukan solusi yaitu mengadakan kelas pertanian, yang mana dalam kelas pertanian ini diharapkan outputnya tidak hanya dapat mengatasi atau mengurangi angka lahan kritis di kabupaten tersebut, namun jangka panjangnya kelas pertanian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait lahan kritis ini, sehingga masyarakat bisa melakukan pencegahan sejak dini. Terima kasih. Makasih Mbak Bunga, menarik sekali. Untuk itu saya akan langsung menuju ke Mbak Rahmi. Mbak Rahmi, bagaimana kemudian mekanisme dari kelas pertanian ini, serta apa yang membuat Mbak Rahmi dan Fakultas Pertanian tertarik dengan proyek ini? Baiklah, terima kasih kepada Mbak Niju. Alasan kenapa kami setuju dengan ide tersebut, yang pertama, awareness kami sebagai mahasiswa pertanian terhadap kondisi lahan kritis di Sumatera Barat, terutama 50 Kota. Lalu, sebagai program yang telah lama dijalankan oleh fakultas kami, itu mengabdi ke masyarakat
dalam hal mengaplikasikan ilmu yang telah kami dapatkan selama berkuliah di Fakultas Pertanian. Lalu cara apa sih yang akan kami lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Itu mengadakan kelas pertanian. Nah, apa sih cara agar masyarakat tertarik ikut kelas ini? Itu kami akan memberikan sebuah insentif yang akan diberikan oleh donatur. Dengan syarat insentif akan diberikan apabila masyarakat setuju untuk ikut kelas tersebut. Di mana masyarakat harus ikut kelas ini selama 6 kali dalam sebulan. Yang artian masyarakat harus ikut kelas selama 2 kali dalam seminggu, dimulai dari jam 9 sampai jam 12 siang. Nah, absen akan diambil setelah kelas, tepatnya siang hari, dengan bukti foto untuk validitas data. Dan pelaksanaan kelas akan langsung dilaksanakan di lahan kritis, agar masyarakat dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari di lapangan. Terima kasih Mbak Niju, dikembalikan kepada Mbak Niju. Nah, saya akan langsung menuju ke Mbak Orin. Mbak Orin, bagaimana peran yang dimainkan oleh pemerintah dalam kelas pertanian ini, Mbak Orin? Baiklah, terima kasih kepada Mbak Niju. Kami selaku Dinas Pertanian sangat mendukung adanya kelas pertanian ini di Kecamatan Pangkalan Kota Baru yang merupakan salah satu wilayah yang jumlah lahan kritis terbesar di Kabupaten 50 Kota. Selain dukungan, kami juga berusaha untuk memberikan peran sebaik yang bisa kami lakukan. Salah satunya ialah dengan memberikan insentif kepada masyarakat agar masyarakat lebih tertarik untuk mengikuti kelas pertanian ini. Insentif yang kami berikan berupa pupuk dan bibit yang kami sesuaikan dengan kualitas dari tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk menjaga zat hara pada tanah tersebut. Menurut kami, kelas pertanian ini merupakan satu langkah yang sangat tepat agar masyarakat dapat lebih memahami bagaimana cara pengolahan lahan dan pola tanam yang benar dan tepat untuk menjaga kualitas tanah terus membaik dan tidak memburuk seperti yang sangat kita khawatirkan. Selain itu, kami juga selalu mengawasi keberlangsungan kelas pertanian ini agar dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Kami harap adanya kelas pertanian ini dapat menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga dapat menjadi solusi atas permasalahan lahan kritis yang ada saat ini. Terima kasih Mbak Niju. Pengentasan lahan kritis diharapkan dapat memajukan pembangunan SDGs yang ada di Sumatera Barat. Sekian Sumatera Barat hari ini. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan banyak maaf dan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Jadi saya sebagai salah satu petani di Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Jadi kalau di kampung kami ini memang banyak juga banyak lahan yang rusak. Memang banyak lahan yang rusak, payah tumbuh tanaman tuh. Jadi karena payah tumbuh tanaman tuh akhirnya tuh gampang longsor. Jadi memang masalah kerusakan lahan lah, masalah penggunaan lahan, masalah longsor memang sering kami hadapi. Jadi dengan adanya kelas pertanian ini alhamdulillah lah membantu sekali lah untuk kami itu. Jadi kami dapat penyuluhan, pembelajaran bagaimana untuk menanggulangi lahan-lahan yang rusak nih. Jadi bisa ditanami, bisa digunakan, menghasilkan. Sudah tuh bisa pula kita mencegah bencana longsor. Jadi terima kasih banyak sekali lah.